Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat berjumpa kembali dan tentunya pagi ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik pikiran kita ataupun hati kita. Dan tentunya semoga kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Pasti segala sesuatu yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Karenanya mari kita manfaatkan hari ini senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TPI ini dan juga ada salah satunya dari Palembang. Kami ucapkan selamat datang. Semoga datangnya ke tempat ini Allah ridho dan kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami terima kasih kepada pemirsa yang setia menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ada di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di 0218779000 atau di 02187798.000. Dan insya Allah nanti Ustadz akan berikan jawaban dari tanggapan Anda semua atau pertanyaan dari pemirsa semua. Dan seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Mu'in. Minggu lalu kita membahas Al-Isti'adah. Insya Allah hari ini kita akan membahas Bismillah. Sebab itu mari kita doakan guru kita dan juga pengarang atau penulis kitab ini. Semoga senantiasa Allah berkahi kehidupannya dan ilmunya semakin bermanfaat dan kita pun mendapatkan ilmu yang manfaat tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan ilmu yang insyaallah disampaikan oleh guru kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, bertambah ilmu kita, ya, bertambah juga pengetahuan kita. Mudah-mudahan bertambah iman kita dan bertambah juga amal soleh kita. Terima kasih Ustadz Albar yang sudah mendoakan saya. Baru tadi malam saya tuh pengen minta didoain dari pemirsa ya. Karena kemarin itu Masya Allah saya merasa lelah banget, capek gitu. Terus udah gitu ya ada bisikan setan ya. Kan kemarin kita belajar tentang setan kan. Fawaswasa bihi syaitan. Setan tuh memberi bisikan, capek amat gua gitu. Kayaknya iya gitu, ada perasaan itu. Terus belum lagi kemudian ujiannya Masya Allah. Ujiannya betul-betul Masya Allah. Lah pas kemudian saya kemarin ke Makassar, ada tiba-tiba terlintas gini, kalau mati enak kali gitu. Iya gitu, ada perasaan kalau udah mati nih kita istirahat gitu. Udah gak perlu ceramah lagi, mau ceramain siapa di sana? Udah gak perlu ngaji lagi, udah gak perlu sholat malam lagi, udah gak perlu sholat fardu lagi. Udah bebas dah kalau meninggal dunia tuh kayaknya udah free lah gitu. Subhanallah. Ya minta didoain lah. Kalau emang maslahat, mudah-mudahan umur saya panjang, sehat gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang ini masuk ke bab Bismillah ya langsung ya. Saya ingin memberitahu ke pemirsa semua, sekali lagi hati-hati sama yang namanya setan. Ayo, siapa yang ingat pengertian dari setan? Ada yang mau ngacung? Setan masih ingat pengertiannya apa? Iya, taunya menggoda aja tuh gimana? Iya, coba bareng-bareng. Asyaitanu kullu atin mutamarridin mutaba'idin
amma yurdillahu ta'ala minal jinni wal insi. Setan itu setiap perbuatan yang menyimpang, yang belok, yang jauh, baik dia itu sifatnya, perbuatannya, perilakunya, itu dia setan. Minal insi dari golongan manusia, wal jinni dan dari golongan jin. Dan setiap bukan setiap ya. Jadi di sini disebut wa iblisu, dan iblis adalah imamus syayatin wa ra'isuhum. Ya. Iblis adalah jenderalnya setan, imamnya setan dan pimpinannya. Kalau kemarin saya menyebut adalah ketika kemudian orang digoda oleh perbuatan yang membuat dia menjadi menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya mengatakan belum tentu dia itu adalah manusia. Sebagaimana belum tentu juga dia adalah setan. Bisa jadi adalah dia manusia tapi berwujud setan. Hanya yang sudah pasti adalah perilakunya itu setan. Kemarin dicontohkan ada orang yang anaknya lagi sakit. Ya, nggak punya duit buat berobat. Betul? Nah. Terus setan tahu nih. Tapi setan menunggu orang ini lemah. Menunggu orang ini lemah. Kalah sabar loh kita sama setan. Setan sabar benar. Kadang-kadang kita suka nggak sabar duluan. Ya, di dalam surah Qaf disebut ya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Enggak, kata setan. Kan ini tuh berdebat tuh di depan Allah kan. Kata kita nih, gara-gara dia nih. Kata setan, enggak, gue belum godain lu duluan goda. Lalu kata Allah, apa? Qala la taqtasimu ladayya. Oh ya udah, jangan berdebat di depanku. Faqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Dia jangan berdebat, masuk neraka aja dulu berdua. Gitu. Sampai kemudian ditanya tuh neraka sama Allah. Yauma naqulu li jahannama halim talati. Hari ketika kemudian neraka ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, masih muat enggak? Neraka ditanya sama Allah, masih muat kagak? Nerakanya malah jawab, wa taqulu hal mim mazid. Emangnya ada tambahan? Nah, ketika setan ngintip, dapat momennya, masuk. Ya, kelihatannya sih teman kita nih, nawarin datang. Aduh, saya lah hari ini kosong nih, nggak kemana-mana. Situ ada acara apa? Nyamperin ke kantor. Saya hari ini mau ke kota nih, mau belanja, kebetulan kantor. Oh, saya antar dah. Hati-hati loh. Di dalam surah Al-A'raf, boleh dicatat silakan. Ayatnya ayat 16 dan 17. Ini menyempurnakan yang kemarin kita belajar. Wastafziz man istata'ta. Ya. Allah mempersilakan. Allah mengatakan goda siapa yang kamu mau goda. Bahkan Allah pun mempersilakan. Kemarin kita sudah belajar ya. Allah menyuruh setan untuk mengerahkan pasukannya. Wih Allah. Kita ini ngelawan satu batalion. Wajar aja kalau kemudian kita jelek itu merasa di tengah-tengah himpitan masalah. Setan masih datang untuk mengatakan bahwa dia tuh penyebab kamu menjadi susah. Game pak. Udah mah susah. Lo jatuh pula pada keadaan yang dimurkai Allah, yakni musyrik. Masa gara-gara dia situ jadi susah? Kan bukan gara-gara Allah. Ya, tapi setan tidak pernah reda. Dikipasin kita untuk tidak ada tauhid kepada Allah. Wajlib alaihim. Ya. Allah bilang kerahkan pasukanmu dari pasukan yang berkuda, dari pasukan yang berjalan kaki hingga kemudian dia menjadi temanmu ke neraka. Tapi kata Allah apa? Hanya
Kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang zikir kepada Allah. Senantiasa ingat kepada Allah. Eling, waspada, ngeh akan godaan-godaan setan. Lalu kita diminta sama Allah untuk senantiasa berlindung. Fasta'id billah. Habis komersial break yang berikut ini. Silakan nanti sama-sama siap buka Al-A'raf ayat 16 dan 17. Sambil kita ya matengin yang kemarin. Baru kemudian jalan menuju bismillah. Silahkan. Baik, pemirsa mudah-mudahan sudah siap di depan layar kaca dengan Quran masing-masing. Dan mudah-mudahan sudah dibuka ayat ke-16 dan 17 surah Al-A'raf. Kita ngaji ya, dengerin saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم syakirin. Nih dia. Kadang-kadang kita nggak bisa mendeteksi, Pak, Bu. Ini benar-benar istri kita bukan. Ini benar-benar suami kita bukan. Mas, masa hidup begini-gini aja. Secara fisik yang ngomong tuh istri kita. Asli istri kita, secara fisik istri kita. Tapi Masya Allah wadhaka syaitan. Ternyata itu setan. Kullu atin mutamarridin mutaba'idin amma yurdillahu ta'ala minal insi wal jinni. Setan. Kenapa? Untuk mengipasi kita mengambil duit orang lain yang bukan hak kita. Kita lihat. Setan kemudian berkata, Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena aku kalah. Setan merasa terhina, setan merasa agak benar nih. Masa saya yang disuruh menyembah kepada Adam, udah gitu diusir lagi. Setan lalu bersumpah, la aq'udanna. Kemudian di ayat 17-nya, tsumma la'atiyannahum. Lalu setan nanti mendatangi kita loh Bu, Pak. Dari mana? Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kita didatangi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Bahkan ada lagi riwayat yang mengatakan wa min fauqihim wa min tahtihim. Dari atas, dari bawah. Dikepung. Subhanallah. Betullah kata si penulis buku ini, penulis kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan segala keberkahan buat beliau. Buat yang mencetaknya, buat yang mendistribusikannya, buat yang menjadikan saya kenal dengan kitab ini. Ya. Salah satunya Ustadz Effendi Anwar Al-Hafiz. Terima kasih Ustadz. Kalau Ustadz melihat ini mudah-mudahan Allah juga memberkahi Ustadz. Apa beliau bilang? La yahfazul abd minasyaitanir rajim. Wala yujiru illallahu ta'ala. Enggak ada yang kemudian bisa lepas. Gimana mau lepas Pak? Begitu kita keluar pintu. Udah satu peleton, satu batalion yang kemudian menyerang kita dan ngikutin 24 hours. Saya waktu jadi santri ya, di sini ada Ustadz Jamil yang pernah nyantri. Ada Mas Ali juga dari Bandung pernah nyantri. Ustadz Hidayatullah dan kawan-kawan para asatis yang pernah nyantri. Masih ingat gak riwayat setan kurus sama setan gemuk? Hah? Masih ingat gak? Ustadz Salihin masih ingat? Ada setan gemuk, ada setan kurus. Ada setan yang salah ngikutin. Ternyata yang dia ikutin orang soleh. Gak dapat makan terus deh. Mati deh. Kurus kering tuh setan. Tapi yang satu lagi gemuk. Ketika kemudian ketemu nih setan rapat. Ketemu. Pada saling nanya kan, kamu gemuk amat sih. Iya kamu kurus sih gitu. Ternyata kata yang gemuk,
Aku nemenin orang yang makan gak pakai bismillah. Nemenin orang makan akhirnya gak ada alhamdulillah. Nih para santri ayah nih. Yang sekarang sedang melihat di layar kaca. Jangan biarkan setan menjadi gemuk ya. Kita bikin kurus tuh setan. Kalau perlu makan bismillahnya 7 kali. Oh, biar pusing tuh setannya. Kalau perlu baca Al-Baqarah dulu sebelum makan ya. Insya Allah tuh buru basi. Ya, ini dia ayatnya. Sehingga jangan kaget kemudian setan mengutus orang, ya kan? Iblisnya ngutus orang. Ayo ikut saya aja dah. Saya anterin. Pakai mobil lagi dianterinnya, Masya Allah. Akhirnya kita naik mobil dia. Di mobil kita ditanya. Anakmu gimana? Sudah sehat? Harusnya kan kemarin saya katakan mestinya kita sadar tau. Dari mana taunya dia? Anak saya sakit. Harusnya seperti Siti Hajar. Ya, tiba-tiba ada laki-laki yang mendatangi dia. Kamu tahu Ismail yang kamu sayangin. Hah? Yang kamu rawat. Yang kamu rindukan kehadirannya. Bahkan Ibrahim pun begitu, dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas shalihin, gitu ya. Sekarang lagi mau dipotong tuh. Oh, Siti Hajar udah mau berangkat nih, tapi dia bingung. Kok di lembah yang tidak ada orang? Hah? Kok bisa ada yang tahu? Mestinya sadar dulu. Kita kan suka nanya ya, dari mana Mas taunya anak saya sakit? Ya ada aja informasi. Iya, informasi setan. Fa bi'izzatika, bi'izzatillah. Ya tentu tahu dia. Digoda sama setan supaya kita kemudian nilep gitu. Terus tengah jalan pun ada SMS masuk atau ada telepon masuk. Lagi-lagi saya mengatakan belum tentu loh. Itu adalah setan dan atau manusia. Sebagaimana belum tentu juga itu dari setan. Melainkan betul-betul dari manusia, hanya statusnya berubah menjadi setan. Telepon nih, tangan kering gitu. Jangan lupa bawa duit ya Pak. Anak kita ini sekarang kayaknya udah saatnya perlu duit. Mau dari mana kayak datangnya. Kita mengenali istri kita yang soleha, istri kita yang sabar, istri kita yang selalu berkata, lebih baik anak kita yang mati Pak, daripada dapat obat yang haram. Tapi kok hari itu istri kita ngomongnya lain nih. Mestinya apa? Kita sembur dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nggak apa gitu dah. Ya. Maksudnya eling gitu, sadar. Istriku sejak kapan kamu menjadi setan? Benar-benar tuh Pak Dikepung. Begitu beli ditongkrongin. Yuk ayatnya ada. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kanan kiri kepung. Meja 300.000 jadi 3,5. Kita mau jujur nih 300 ditulis 300. Dikipasin sama dia. Aku pernah beli meja yang setipe. Itu harganya 400 lah. Kamu masukin 100 lagi juga nggak apa-apa. Ngomong bahasa Arab lagi setan. Maafin muskilah. Lah setan bisa 17 bahasa bos. Kita kan selama ini hanya mengenal setan di mana? Kalau lagi camping ya kan, ada yang kesurupan, nih kemasukan setan nih. Enggak, setan tuh nyata, makanya disebut innahu lakum aduwwum mubin. Siapa bilang setan gak kelihatan? Tuh. Begitu kita kemudian gagal nih ya, enggak kegoda, wa iblisu imamu syayatin wa raisuhum turun. Dipinggirin sama dia yang punya toko, dia masuk menjadi pemilik toko. Dia pakai nanya sama kita. Mau bon kosong enggak? Dan bukan cuma Allah lah yang memuji. Tapi setan pun memuji orang yang beriman. Gak percaya? Gak usah Pak. Gak perlu bon-bon kosongan. Oke. Begitu masuk mobil dipuji kita. Luar biasa ente ya, hebat. Tahan godaan. Ini ngomong setan.
Pernah nggak Anda diajak minum? Kalau kemudian Anda menolak. Lalu dia ngeledek kita. Udah jadi soleh ente. Terus ada yang makan marah. Ente mah udah bukan temenannya lagi. Ya iya. Udah bukan temen dia lagi. Mau udah bukan setan. Ya ini mereview ya. Mereview. Mengulang aja minggu kemarin supaya saudara-saudara kemudian mengingat kembali. Terus kemarin babun niyah. Gimana babun niyah? Bab niat gimana kemarin? Sudah belajar juga? Alhamdulillah walaupun saya sepotong. Ustadz Hartanto sepotong. Mudah-mudahan masuk. Bahwa jadilah orang-orang yang beruntung. Karena tiap hari pasang niat bagus. Kita dapat pahala sedekah. Padahal kita belum mengeluarkan duit buat sedekah. Dengan apa jalannya? Dengan niat. Kita dapat pahala sholat malam. Padahal baru pagi. Dapat kenapa? Karena niat. Kita sama-sama ngaji Selasa Rebo. Tapi dapat pahala sejak hari Kamis. Kenapa? Karena kita niat datang hari Selasa. Dan kita pun belajar kemarin. Bahwa buat apa kita berniat ya untuk selain Allah yakni manusia. Ria. Karena kita tahu kemarin bahwa niat kalau bukan karena Allah akan sia-sia. Lalu bagaimana dengan niat yang berupa permohonan kita kepada Allah? Kita pun sudah belajar bahwa itu mah bukan niat, itu mah doa. Doa kita sedekah supaya sembuh kita punya anak. Sedekah supaya kita dimudahkan rezeki. Sedekah kita supaya kemudian diangkat kesusahan. Sedekah supaya diangkat penyakit. Itu bukan niat, itu doa. Cuman bahasa kita yang kadang-kadang menjadi niat. Allah yang maha tahu. Baik, kita iklan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan langsung ke bab bismillah. Silakan. Alhamdulillah. Yang punya fotokopian ya silahkan dibuka halaman 1. Buat pemirsa ya doain dah. Mudah-mudahan teman-teman bisa naruh kitab ini di website. Sehingga bisa di-download oleh para pemirsa semua. Terutama yang sudah terdaftar di kuliah online. Mudah-mudahan kita sertakan pula terjemahannya. Sertakan juga pembahasan insya Allah. Nih kitab ini memang belum diperjualbelikan di tanah air. Ya. Kemarin bercanda-canda ya sambil bismillah kita cobalah nanti kita rapatin bersama, kita cetak yang banyak kitab ini, berikut terjemahannya mungkin ya, tapi judulnya wakaf. Jadi kita misalkan patungan ya enggak, surang 1.000 apa 2.000, 10.000 apa 20.000 untuk kemudian kita cetakin kitab ini ya. Nyata kitab ini udah sekaligus dengan Qur'annya karena dia cara nafsirinnya gini nih, coba lebih di zoom coba. Cara nafsirinnya dia, coba lihat layar kaca pemirsa semua. Dia ayat per ayat, enak bener. Jadi sebenarnya sih penulis ini mungkin menghendaki waktu yang tidak terlalu panjang, tapi memahami ayat secara poin-poin yang penting. Nah ini dia. Terjemahan 1 ayat, ada tafsir 1 ayat. Dan tafsirnya itu Masya Allah termasuk lengkap. Karena bukan cuma catatan kaki, memang tafsir. Mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki kita. Tapi gak usah dipikirin dulu karena memang saya belum mikirin. Kalau sudah kita sepakati, jadi program nasional, ya walaupun saya sudah lapor, saya bersama para asatis di PPPA, bersama Hay'ah yang di Indonesia, bersama Ustadz Hasib, Ustadz Effendi berangkat ke Jeddah, minta izin untuk kemudian mencetak ini. Pertanyaannya, dijual apa dibagikan? Pertanyaan pertama tuh dari beliau-beliau itu, dijual apa dibagikan? Baik, Suratul Fatihati. Summiyat hadhihi surah bil Fatihati. Dinamakan surah ini ya dengan Al-Fatihah. Kita sama-sama tahu ya,
surat Al-Fatihah adalah surah yang ditempatkan di pertama. Dia bukan surah yang pertama ya. Bukan ayat yang pertama turun. Tapi penempatannya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat. Lah karena itulah kata musannif li'annahu bihaftutiha Al-Qur'anu. Karena Al-Fatihah ini menjadi pembuka Al-Qur'an. Wa biha tuftatahu kitabatul masahifi. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka ya mushaf-mushaf. Jadi mushaf ini mohon koreksi kalau saya ada kesalahan. Mushaf Quran ini bukan satu-satunya mushaf. Nah karena inilah ada ulama-ulama yang kemudian sebagian kecil ulama berpendapat bahwa bukan Iqra yang ayat pertama itu turun. Kenapa? Karena di sini disebut adalah wabiha tuftatahu kitabatul masahif. Ada sahifah-sahifah yang diturunkan kepada sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang Al-Fatihah pun menjadi awal dari suhuf itu. Ada Taurat, ada Zabur, ya. Wa biha tuftatahu sholatu. Dan dengan Al-Fatihah itu pula dibukalah salat. Wa tusamma surat Al-Hamdi. Tusamma Al-Fatihatu surat Al-Hamdi. Dinamakan Al-Fatihah itu adalah surahnya Alhamdu. Jadi kadang-kadang kalau orang Indonesia kan suka gampang nyebut ya. Surah apa? Surah Kulhu Ji. Lalu orang yang baru masuk Islam nyari-nyari surah Kulhu. Di daftar isinya. Enggak ada nih surah Kulhu. Emang kagak ada. Karena itu emang orang Indonesia begitu. Surah apa? Surah Tabarok. Betul nggak? Surah Tabarok nggak ketemu nyari di daftar isi. Yang ada surah Al-Mulk. Kebetulan Yasin pas. Surah Yasin pas dah tuh. Karena nyebutnya emang Yasin. Subhanallah. Nah di sini disebut juga sebagai surah Alhamdu. Tapi bukan karena sembarangan. Karena apa? Liftitahiha bilhamdilillah. Karena dia dibuka dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ummul Quran disebut juga Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Ummul Kitab disebut juga Ummul Kitab. Kadang-kadang suka kita baca juga kan. Mari kita baca Ummul Kitab suratul Fatihah. Ini dia. Terus kemudian kenapa disebut Ummul Quran dan disebut Ummul Kitab? Listimaliha ala ahammi maudhu'atil Quran. Karena kandungannya itu mengandung seluruh poin-poin penting yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa tusamma aidan as-sab'al mathani li'anna baina jumaliha matwiyatun minal ma'ani jami'atun likulliyatin kubra lid-dini. Disebut juga adalah sab'ul mathani. Di sini memang tidak dijelaskan ya. Kalau di kitab tafsir lain disebut sab'ul mathani karena selalu diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Kita baca setiap sholat diulang-ulang. Di luar sholat pun kita sering baca. Dan ada lagi penjelasan yang lain. Cuma di sini dijelaskan. Lianna baina jumaliha matwiyatun minal ma'ani jami'atun likulliyatin kubra lid-dini. Karena susunan-susunannya, jumlahnya ya terkandung di sana makna-makna yang banyak sekali ya. Dan segala apa urusan-urusan yang besar di urusan agama. Ja'a bayanuha at-tafsili, datang penjelasan yang lebih rincinya fisa iri suwaril Quran. Ya, di penjelasan yang lain ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran. Walaha asma'un ukhar. Dan Al-Fatihah masih punya lagi nama-nama yang lain. Wahia a'zamu suratin
fil Qur'anil azim. Dan Al-Fatihah adalah surah yang teragung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan surah Al-Fatihah ini, ibu bapak yang rahmati Allah, ini doa. Doa. Kalau kawan-kawan adalah peneliti, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagiannya mungkin berbasis penelitian. Nah, kemarin saya ditawarkan oleh UIN Malang, alhamdulillah. Salam dan hormat saya buat Pak Rektor, Pak Kiai Imam Suprayogo. Beliau menawarkan kepada saya doktor. Lucu juga ya kalau Yusuf Mansur. Jadi Doktor Yusuf Mansur, lucu ya. Lucu gak sih? Lucu kayaknya. Dia nawarin, beliau nawarin. Mau yang honoris causa. Karena emang saya ceritakan ini ada, alhamdulillah atas izin Allah, ada buku-buku yang jumlahnya sudah 100 lebih. Jadi tanpa disadari kalau kita berkarya terus ada lompatan waktu yang melintasi batas umur. Ya kalau kita mikir kan, dulu kadang-kadang mikir ya, itu para penulis kitab yang nulis sampai jilitan begitu gimana ceritanya. Kita ngaji aja nggak kelar-kelar. Dia nulis sampai berbelas-belas, berpuluh-puluh buku. Ternyata subhanallah gitu, ketika saya atas izin Allah menulis sampai 100 buku lebih, saya akhirnya ya mungkin ada waktu yang kemudian Allah bikin kayak berkah gitu. Cuman 2-3 jam tapi kayak 2-3 bulan, cuman Allah persingkat. Di saat yang sama juga Allah perlebar. Nah tapi yang menarik, saya konsultasi sama Ustaz Jamil sama kawan-kawan di pesantren. Ada opsi yang kedua, yakni by research. Jadi doktor dengan penelitian. Terus saya bilang sama Pak Prof, oke saya ambil yang penelitian. Nah lagi mikir nih, neliti apa gitu. Nah sebenarnya mah di dunia kedokteran gitu, ada yang istilahnya feromon. Ada yang istilah di ilmu kedokteran itu disebutnya feromon. P-H-E-R-O-M, feromon, P-H-E-R-O-M-O-N-E. Feromon itu udah pernah perasaan saya jelaskan di layar kaca ya. Jadi kalau kita misalkan baca suratul Fatihah, lalu kekuatan energi yang baca ini besar sekali gitu. Kemudian lalu dia meniup ubun-ubun si bayi, meniup ubun-ubun si anak kecil misalkan. Bisa jadi kemudian transferan energinya itu misalkan membuat anak ini sehat. Membuat anak, sebenarnya tidak ada yang bid'ah, tidak ada yang mistik di sana. Karena ternyata ada istilah kedokteran yang disebut dengan feromon. Dan didukung oleh ya psikoneuroimunologi yang kemudian menjadi benar. Para kiai-kiai zaman dulu kadang-kadang kita datang bawa anak, kemudian ditiup. Kalau saya dulu waktu datang ke Habib malah disembur. Bukan cuma ditiup. Kadang-kadang kita agak mau-mau loh. Cuman karena Habib-Habib zaman dulu kalau kita disembur dibagi duit, kita jadi demen. Nggak apa-apa deh disembur tuh goceng gitu. Mereka. Nah nanti kita coba jelasin ya. Bagaimana surah Al-Fatihah ini bekerja menjadi doa. Dan mungkin saja dia adalah feromon terhebat. Feromon teragung. Yang kemudian Allah lekatkan di dalam suratul Fatihah. Karena kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah yang satu ini silakan. Ada yang ingat lirik Tombo Ati enggak? Gimana tuh? Jangan nyanyiin di masjid nih. Tombo Ati, terus ada limo perkara nih. Ini enggak konsisten nih bahasa Jawa nih. Limo Jawa, perkara nih Betawi tuh. Hah? Ya iya makanya gak konsisten. Ada 5 perkaranya. Nah perkara yang kelima apa? Yang duduk bersama orang soleh. Kumpul, ingkang, wong kang.
Gimana? Kumpulono. Wong kang, gimana? Wong kang soleh kumpulane. Oh itu bener tuh. Wong kang soleh kumpulono. Ya pokoknya begitu dah ya. Ngumpul bersama orang yang soleh. Siapa sangka ternyata di Australia ada penyembuhan kanker. Ada penyembuhan tumor. Yang tidak pakai rumah sakit. Yang tidak pakai obat. Yang tidak pakai obat ya pakai obat. Tapi bukan obat yang selama ini kita kenal sebagai obat. Jadi adalah Profesor Dr. Haji Susilo Wibowo, ya, seorang guru besar, ya, dari Semarang. Subhanallah, nggak tahu saya sekarang udah diganti atau belum. Ketika ketemu, beliau menjabat sebagai rektor Undip. Allah takdirkan dia punya ujian penyakit, lalu berangkat nih ke Australia. Salah satu kemudian sesi terapinya adalah ikut camping, Pak. Ikut camping, duduk, tinggal, makan, minum, ngobrol selama sekian hari bersama 4-5 orang di satu tenda. Beliau bercerita kepada saya sempat dapat private lesson dari beliau tentang feromon. Terima kasih Pak Prof kalau Pak Prof hari ini melihat. Beliau mengatakan, saya tuh bingung. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa saya dikumpulkan sama mereka? Ternyata mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah sembuh dari kanker dan tumor. Ketika ngumpul itu diyakini oleh si terapisnya ini bahwa dan yang melakukan terapi ini bukan sembarang orang. Dia adalah dokter ternama di sana yang bukunya itu menjadi referensi banyak dokter kanker di tanah air. Karena dia menulis buku tentang kanker. Si Pak Profesor sempat dialog, lalu ditanya tentang satu buku, kata Pak Profesor, saya baca buku itu. Kata si orang ini, iya saya yang nulis. Nah nih, artinya terapi ini bukan dari orang yang blow on, bodoh, tidak tahu tentang dunia medis. Bukan, ini dari orang yang menulis buku tentang kanker. Ternyata jawaban beliau apa? Dari tubuh orang yang sudah sembuh dari tumor. Dari kanker. Dan itu adalah manusia pilihan. Memang Pak yang bisa sembuh itu kan manusia pilihan Pak. Itu keluar energi pemenang yang hanya dengan duduk saja itu ada transfer kekuatan, transfer energi yang luar biasa. Coba tuh. Masya Allah subhanallah ya. Hanya dengan duduk doang tuh. Dan memang kan hadisnya begitu juga tuh. Riwayatnya kan begitu. Kita tidur di samping orang yang ikut yang ngaji gitu. Kita dapat loh Pak pahalanya. Padahal cuma tidur nggak denger nggak apa gitu loh. Ini namanya orang tidur. Tapi karena kita tidurnya di tempat yang barokah, di tempat yang sedang ngajiin terus, Masya Allah. Lah, kemarin juga saya pernah membawa cerita, ada Syekh Mahir Al-Mayakli yang cerita kepada kami, kepada kita semua, bahwa ada seorang Arab yang kemudian punya penyakit, terus dia keluar dari rumah sakit untuk melakukan sesuatu hal lah. Dia naik ke atas bukit. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Di antara sholat ke sholat dia baca suratul Baqarah. Kemudian dia tiup tangannya. Dia tempel ke bagian-bagian dia yang sakit. Imam Mahir kemudian bercerita kepada saya langsung. Dan saat itu ditemani oleh Syekh Ali. Seminggu dia melakukan itu. Subhanallah penyakitnya sembuh. Yang kemudian saya bercerita di TPI ini. Ini lagi-lagi pengulangan ya. Tapi saya tidak setuju disebut pengulangan. Ini penguatan.
Karena ilmu itu harus sering diulang. Ketika ada orang yang mengatakan, mungkin bid'ah, bisa jadi juga itu bid'ah gitu. Sesuatu yang mungkin Rasulullah tidak pernah lakukan. Kan pengertian bid'ah kan apa saja yang Rasulullah tidak pernah lakukan itu bid'ah. Tapi Masya Allah bid'ah juga ada bid'ah hasanah mungkin. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengerti lah bagian itunya. Yang saya pahami adalah secara logika saja ya. Kalau orang yang habis makan pete, jengkol, dia habis merokok, bagaimana lawan bicaranya? Tidak nyaman. Di sepanjang pembicaraan nahan napas terus. Betul enggak? Bagaimana orang yang kemudian habis makan itu, lalu dia buang air kecil? Bagaimana ketika kita yang masuk mewarisi baunya, padahal orangnya sudah tidak ada? Ada yang disebut dengan tempat mubarakah, tempat yang memang barokah. Pengen tahu saya bilang, gampang. Cari rumah kosong. Yuk masuk di sana. Tidak ada energinya sama sekali, itu energi manusia. Bandingkan dengan rumah yang ada orangnya, akan beda. Sama-sama ada orangnya, tapi yang satu habis memadu kasih, yang satu habis berantem, beda lagi energinya. Sama-sama orang baiknya, tapi yang satu ini muslim. Yang satu ini melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah redhai. Beda lagi judulnya. Sama-sama rumah orang baik, tapi yang satu ini jenderalnya baik. Rumahnya dipakai pengajian, ya, ada anak yatimnya, segala macam, beda lagi energinya. Beda terus. Satu kampung yang berbuat mungkar, masuk ke situ, beda lagi energinya. Maka ketika kemudian pada zaman Rasulullah SAW, ya, ada seorang yang kemudian dilepas, bahkan pulang bawa kambing, karena dia meruqyah dengan membaca suratul Fatihah. Lalu Rasulullah mengatakan itu adalah perbuatan yang benar. Nah cuman orang-orang sekarang emang suka kelewatan dah. Bismillah, ya jadi dukun begitu mah. Iya enggak begitu-gitu amat lah. Paham? Tapi bahwa suratul Fatihah ini sebagai doa, betul loh. Betul. Karena di dalamnya terkandung kan, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita bilang, ya Allah susah amat ini utang ya Allah. Terus kita bacain Fatihah nih si fulan. Mungkin ini bid'ah. Rasulullah kagak ngajarin, mungkin aja orang kita juga kagak tahu, ilmu saya terbatas. Mari para ahli-ahli hadis kasih tahu saya. Pernah nggak sih ada riwayat, ada orang yang berhutang lalu kemudian memfatihahkan orang yang ngutangin? Pernah nggak? Mungkin jawabannya tidak ada di sana dalam hadis. Tapi Masya Allah, hadis telak langsungnya emang tidak ada. Tapi hadis-hadis yang kemudian mendukung mungkin ada. Nah kita pakailah hadis yang mendukung. Ternyata di dalam suratul Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita tawajuh nih. Kita serap sedemikian rupa ya ayat itu. Lalu ketika kita baca, ya Allah, saya baca suratul Fatihah, mudah-mudahan si fulan yang ngutangin saya banyak rizkinya, banyak duitnya. Awas, hati-hati doanya ya, jangan bikin gini. Mudah-mudahan dia lupa nih mau utangnya. Jangan. Oh nggak baik, nggak benar. Minta sama Allah kemampuan buat bayar. Minta sama Allah keberanian untuk menghadapi. Bukan jangan gini. Mudah-mudahan dia keluar negeri nih ya, 60 tahun lamanya. Tuh jahat lamanya ya, memisahkan dia dari istrinya. Nah ketika Anda kemudian berdoa, ya, dengan membaca surat Fatihah, seakan-akan saudara meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan jalan petunjuk buat saya bagaimana saya bisa bayar utang saya. Yang mana jalan itu adalah jalan yang penuh dengan keselamatan. Bukan jalan yang kemudian saya malah tambah gede, tambah banyak utangnya. Ya, nanti kita sambung lagi. Iklan dulu, silahkan. Pemirsa yang kita sama-sama mengakui ya bahwa kita ini adalah hamba Allah yang
yang dhaif, yang bodoh. Pemirsa yang mengetahui kesalahan saya, kecacatan saya ketika kemudian saya menjelaskan atau ada kurang, jangan sungkan-sungkan kirimkan nasihat kepada saya. Cara yang paling gampang memberi nasihat adalah datang ke TPI. Lalu tunjuk hidung saya dan ajak ngobrol. Nah, itu mungkin akan membuat saya menjadi punya wawasan baru. Antum salah nih. Yang benar kayak begini. Nah, itu saya demen. Kalau yang tidak bisa, boleh dicatat emailnya. Yusuf Mansur disambung. YUSUF Mansur. Enggak pakai S ya. Kalau pakai S jadi Mansur S ya. Yusuf Mansur underscore tahu kagak? Iya tahu, garis bawah. Yusuf Mansur underscore WH wisata hati itu singkatannya. WH @yahoo.com. Kasih judul di atasnya kritikan, nasihat, insya Allah saya buka datang. Tapi kalau nggak ada judulnya ya emang kita kadang-kadang suka lewatin aja. Kayak tadi ya, saya penjelasan kayak tadi itu mengandung banyak perdebatan panjang. Karena itulah saya tadi cerita, ketika saya mendapat peluang untuk mendapat doktor, by riset, kepikiran juga sama saya gitu, kepengen ngeriset nih. Ngeriset apa? Misalkan ngeriset sedekah bisa membuat satu toko menjadi maju, laku, atau sebaliknya. Sedekah, sholat duha, sholat malam malah tidak membuat orang itu menjadi laku tokonya. Ada nggak yang begitu? Orang ini sedekah, sholat malam, sholat duha, menjalankan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian tokonya nggak laku. Datang orang-orang yang kemudian mengatakan kepada kita semua bahwa ente sih salah niat. Tahajudnya niat supaya laku. Kalau buat saya kalimat itu salah. Mestinya kalimatnya ente yang sabar ya. Emang juga orang-orang yang menempuh jalan Allah kadang-kadang begitu ujiannya. Itu mestinya. Bukan malah kemudian membom habis. Orang lagi semangat-semangatnya ke Allah dipatahin. Ente sih niatnya jelek, sedekah pengen laku. Memang apa yang salah? Kita meminta kepada Allah kok. Sekarang saya tanya sama Anda semua, ketika Anda betul-betul pengen sholat malam karena anak Anda pengen sembuh, niatnya apa? Niatnya sama Pak Usoli sunat tahajud. Betul enggak? Wa ba'daha, dan setelah itu, ba'da qiyamil laili, setelah kita qiyamul lail, nadu'u ilallah. Baru kemudian kita berdoa. Ketika sedekah niatnya apa sih? Ya tentu saja niatnya lillahi ta'ala. Tapi setelah sedekah kita berdoa. Gitu. Suatu saat saya pernah bertanya kepada Pak Puspo ya. Yang dia punya satu brand lah. Saya tanya sama dia. Pak, Bapak kok warungnya sepi? Padahal Bapak sedekahnya banyak. Apa jawaban beliau? Allah memberikan rezeki kepada saya yang tidak usah capek cuci piring. Cuman mata kita suka tidak terlatih melihat jawaban-jawaban Allah Ta'ala. Lalu ketika kita bersedekah, ya enggak? Sementara toko kita yang enggak ada yang laku, lihat keanehan terjadi. Allah kan tahu kita pengen laku toko ini, ya. Supaya kita bisa bayar anak kita sekolah. Anak yang langsung Allah tanggung. Beres. Haji Agus tuh. Ya sedekah berdoa supaya anak ke Amerika. Lah Allah yang maha tahu. Haji Agus kan pengen anak sukses. Anak jaya. Ya. Anak kemudian menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Lalu Allah tahu. Kalau ke Amerika nih. Mungkin akan begini, begitu, begini, begitu. Udahlah, aku yang lebih tahu. Enggak usah diberangkatkan ke Amerika. Nih,
Aku geser sedikit ya, ke Kanada aja deh, misalkan gitu. Nah seperti ini nih, harus ada husnuzonnya. Nah saya tuh pengen tuh meneliti kasus demi kasus, termasuk apa nih yang terjadi ketika seorang kiai habis ngajar, lalu ada orang datang meminta doa. Lalu dia mengangkat tangannya mendoakan, Allahu Akbar. Dia habis punya banyak amal soleh. Doanya itu keluar bukan dari mulut orang biasa, tapi dari mulut orang yang mengajar. Kenapa kita cium tangan? Ya, padahal disebut tidak ada sujud kecuali hanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kok kita di Indonesia ini? Ya sekarang saya bilang, saya nih bolak-balik nih buka kitab toh. Tangan ini sama nggak sama tangan Anda semua? Ya udah belas beda, ini tangan aneh, itu tangan ente. Iya beda lah. Saya kan yang mengajar. Kecuali niat saya tidak sebanding dengan niat saudara. Saya pengen dianggap ustadz yang kabir, yang besar, yang bisa baca kitab. Nah itu nggak guna tuh cium tangan juga. Tapi kalau saudara sama kiai kampung lah, jangan saya lah sama kiai kampung yang ngajar yang ikhlas karena Allah. Dia habis bolak-balik kitab. Tangannya mulia sekali. Kita nih tangan nabokin orang terus. Lalu kita cium tangan sama dia, dapat sialnya tuh. Minimal kita dianggap lu muridnya preman itu ya. Gitu kan. Minimal kita dianggap anak buahnya dia apa. Tapi kalau sama kiai kan subhanallah dapat. Kenapa? Karena feromonnya besar sekali. Nah saya pengen tuh meneliti ini. Subhanallah, mudah-mudahan ada pemirsa yang bisa bantu saya. Kita bikin tuh penelitian itu. Insya Allah. Nah Al-Fatihah itu doa. Dari awal saja sudah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah aku ikhtiar bayar utang ini. Lihat disertakan nih bismillah. Saya mau nawarin tas nih. Ke satu travel. Travel tuh banyak memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Lalu saudara baca Al-Fatihah. Terkandung di dalamnya adalah dengan bismillah saya jalan ya Allah nawarin. Ada kawan-kawan yang jual mobil. Lalu di pagi hari dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Dalam keadaan dia berwudu. Tinggal saya bilang jangan berlebihan. Jangan sambil ngepret-ngepret. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya kita mesti memuliakan juga Al-Quran bos. Ya. Jangan sampai kita nggak punya wudu. Lalu sembarangan. Pakai kemudian adegannya begini. Ditiup-tiup nih mobil yang belum laku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah ini yang kemudian membuat Al-Fatihah menjadi tidak mulia gitu loh. Tapi kalau saudara gelar sejadah, berdoa kepada Allah, lalu saudara baca suratul Fatihah, mendoakan dan berdoa pada Allah agar mobil-mobil yang saudara jual laku, tanah yang saudara jual laku. Kita mau beli tanah orang, kita mau beli nih tanah orang. Terus kita ngambil nih tanahnya dia. Untuk kita sholatin, kita doain supaya tanah ini kebeli. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, nyolong tuh. Kecuali tanah sendiri. Lah tanah sendiri mau diapain kan? Namanya gue tanah sendiri. Lah tanah orang lo ambil segenggam. Nih supaya kita bisa bayar. Maling lo. Maling tanah orang. Tapi kalau tanah sendiri mah. Ya, tergantung dan niatnya dah. Walaupun saya tidak menyarankan, tapi makanya saya bilang, yuk kita teliti yuk. Baik teliti secara nasnya, dalilnya, teliti juga kemudian secara hasilnya. Teliti secara energinya seperti apa. Lalu kemudian hasilnya menjadi akurat. Nih rekomendasinya Masya Allah. Habis ini kita buka tanya jawab ya. Mudah-mudahan pemirsa yang di rumah kalau mau bertanya silakan telepon ke TPI. Yang hadir di sini pun silakan kemudian bertanya.
takdir Allah nih kelihatannya kita belum masuk ke Bismillah nih bahkan Masya Allah. Baru mukaddimahnya Al-Fatihah ya. Dan memang mukaddimah ini kalau di beberapa kitab ini sampai ada yang 20 lembar Pak. Bahkan mukaddimah banyak kitab itu satu kitab sendiri. Ya, mukaddimah Masya Allah. Mohon maaf kalau nanti sampai akhirnya kita belum membahas Bismillah. Ini takdir Allah mungkin bahwa kita harus membahas Bismillah besok di Selasa yang akan datang. Ya, habis komersial break yang berikut ini, silakan yang sudah siap-siap dengan pertanyaan, silakan bertanya. Baik, ada yang bertanya? Kalau enggak ada, kita baca dulu nih. Ada? Mana? Mic-nya mana? Mic-nya Ustaz Albar. Udah, ya coba, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Herawati Budiman dari Majelis Tamasa Rohani Riyadul Jannah Palembang. Yang ingin saya tanyakan Ustadz mengenai ayat Ihdinas Syiratal Mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan benar. Ini ikhtiarnya waktunya itu gimana Ustadz supaya kita doa itu langsung terijabah atau makbul? Dan kita bisa mentransferkannya kepada turunan kita, anak cucu kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang mustajab itu tentu saja adalah di sepertiga malam. Ya, bacalah di situ Al-Fatihah sebagai bahagian dari Al-Quran. Ya. Dan memang disinilah bedanya orang yang kemudian mengerti, mengaji, memahami. Ketika dia mengerti, memahami, mengaji. Saya pun dapat ini bukan selagu-lagunya saya, enggak. Dari guru-guru kita juga. Diberitahu sama dia. Kalau baca Al-Fatihah tuh saya enggak pernah bisa cepat kecuali dalam waktu sholat. Kenapa guru? Kenapa Ustadz? Kenapa Kiai? Ya gimana ketika saya baca Fatihah buat anak saya yang sakit. Di sana ada Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Belum mintanya kan jauh nih. Mintanya baru di ayat ke-7 loh Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jauh sebelum meminta, di ayat pertama dan kedua, ayat keduanya sudah ketemu syukur dulu. Bagaimana saya mau minta? Udah dijegat duluan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah kata guru saya. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin. Yakni Rabbunya penyakit juga. Tuhannya penyakit juga. Segala puji ya Allah, makasih. Akhirnya lama untuk nyampe kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, masyaallah. Apalagi kemudian ketika ihdinas siratal mustaqim. Banyak orang-orang yang kemudian jalan sejalan-jalannya tidak ada petunjuk dari Allah. Hah? Sementara ada orang yang begitu dia baca Fatihah, Pak, keluar dari rumahnya, udah disambut sama orang lain. Mau kemana? Mau ke dokter. Oh, dokter itu saja. Dokter itu pas lah. Buat anak ente tuh pas lah. Lalu kemudian kita minggir ke dokter itu. Ah, inilah dia. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang ini. Ternyata begitu sampai ke sana, subhanallah, dokternya malah menyuruh kita memperbaiki sholat, beristighfar. Lalu jangan buru-buru dulu minum obat. Mudah-mudahan anak ibu ini sumengnya karena pengen jalan. Bersyukur kepada Allah. Nah begitu Mil ya. Mungkin gitu loh. Nah inilah ihdinas siratal mustaqim. Jadi ibu, ketika ibu nanti membaca, pikiran, rasa gitu ya. Kalau bisa menyatu tuh dengan maksud dari ayat itu. Tentang anak kan ibu kan, misalkan. Ihdinas siratal. Ya Allah kasih saya petunjuk lah. Gimana nih caranya sama puyeng nih saya ngadepin anak saya. Tanpa perlu kita ucapkan pun kira-kira getarannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini tinggal 5 menit. Saya berusaha membaca kitab ini. Supaya besok kita masuk ke Alhamdulillah ya. Silakan diperhatikan fotokopinya.
Pemirsa, buat yang hadir di sini, kami menyediakan fotokopinya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku membaca. Allahu ismun alamun. Allah ini adalah ya sebuah nama. Dalun ala zatillahi ta'ala. Yang menunjukkan atas zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilahu al-ma'budu bihaqqin. Ya. Tuhan yang patut disembah, sebenar-benarnya yang disembah, hanya Dia yang disembah, al-ma'budu bihaqqin, al-muttasifu bijami'il kamalat, yang disifati dengan segala rupa atau semua kesempurnaan. Itu Dia. Allah al-lafzul jalalah. Ya. Al-muttasifu yang disifati bijami'il kamalat, yang disifati dengan semua keagungan, kemuliaan, kebesaran, kebagusan. Al-munazzahu an jami'il afat. Al-munazzahu an jami'il afat. Nama Allah sekaligus menunjukkan kebersihan dari cacat, dari celah. Jadi nggak ada sampai kita kemudian ngomong nanti, ketika kita bismillah, menyebut bismillah, nggak ada ucapan Allah jahat sekali, Allah nggak adil, Allah nggak benar. Kok saya ketemu sama si fulan jadi hancur? Nggak ada. Allah adalah yang sempurna. Nah kesempurnaan ini nanti yang melahirkan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu khusus di dunia dan berlaku untuk semua makhluk. Bukan cuma manusia yang Islam. Bukan, semua makhluk. Wahuwa ismun tafarroda bihil bari subhanah. Nama Allah itu khusus saja. Hanya buat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dapat cerita ada anak dipakein nama Allah, ada nih. Wallah alam bisawab, itu benar apa tidak. Kemudian anaknya kesambar petir. Pernah nggak dengar kisah itu? Jadi dinamain Allah, lalu anaknya kesambar petir. Allah alam lah. La yusrikuhu fihi ahadun. Tidak ada yang berserikat. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Segala sesuatu. Ar-Rahmani al-Azimur Rahmah. Alladhi tajallat atharu rahmatih. Wabadat mazahiruha fi kulli anha'il wujud. Ar-Rahim ad-Daimur Rahmah. Wa taqdimur Rahmani ala rahimi min babi taqdimid dalili ala natijah. Fa inna zuhura athari rahmati ala kathratin wa tisa'in. Dalilun ala dawami rahmati wa rusukhiha. Nah ini secara singkatnya bahwa Ar-Rahman itu menyeluruh, Ar-Rahim ini khusus. Yang disebutnya adalah Ad-Daimur Rahmah, abadan abada. Sehingga hanya orang mukmin, orang muslim yang mudah mendapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya menyediakan atas izin Allah bersama kawan-kawan hadiah umroh 2 orang. Saya menyediakan atas izin Allah Subhanahu wa taala hadiah umroh buat 2 orang. Bagaimananya? Besok deh kita ketemu ya. Hari Rebo, ntar saya umumin bagaimana caranya supaya dapat tuh hadiah umroh. Kepada Masjid Cengho dan segenap pengurus dan jamaah, mohon maaf kemarin saya janji pakai topi Cengho. Jadi saya kemarin ceramah dikasih topi warnanya merah. Ya, saya bercanda tuh sama pengurus Masjid Cengho tuh. Kalau saya pakai itu, nanti jalannya begini-begini. Saya janji mau pakai, ya Allah salam. Itu topi ketinggalan. Itu peci ketinggalan. Jadi mohon maaf kalau hari ini ternyata saudara mendapati saya tidak memakai peci hadiah dari saudara karena ketinggalan. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Allah kasih kesehatan. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak yang berangkat dari jauh-jauh dipulangkan Allah dengan selamat. Terima kasih buat Ustadz Hidayatullah dan jamaah dari Majelis Tamasyah Rohani Riyadul Jannah. Besok juga ada dari Batam. Ada doa-doa juga dari jamaah ini. Insya Allah saya doakan setelah acara ini selesai. Terima kasih. Silakan Ustadz Albar. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita tentang Bismillah. Insya Allah akan dilanjutkan di minggu yang akan datang di hari yang Selasa. Dan besok ada masih kajian kita, Kitab Riyadus Shalihin. Dan kita lanjutkan bab niat yang berikutnya. Insya Allah semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.